digali gitu ya. Namun saya rasakan kalau tidak sedikit diceritakan dulu kayak kering gitu rasanya. Tiba-tiba ngambil hikmah, ini bisa-bisanya saya lagi kan gitu ya. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kita ngambil hikmahnya gitu. Harus dirasain dulu kayak apa sejarah faktanya gitu ya supaya nanti oh ini bener hikmahnya kayak gini karena sejarahnya begitu gitu. Nggak bisa langsung. Baik ya, kita mulai dari eh, saya belum mulai slide-nya dulu gitu ya. Saya mulai dari katakanlah dari ketika rumah-rumah orang Islam satu persatu tiba-tiba kosong gitu kan, nggak seperti yang dibayangkan hijrah tuh grombyogan, bukan begitu. Tapi hijrahnya itu memang dikit-dikit, satu persatu rumah-rumah orang Islam terus kosong, maka muncullah kemarahan dari tokoh-tokoh Quraisy, terutama Abu Jahal Abu Lahab, untuk menyikapi ini. Tetapi luar biasanya, tinggal Rasulullah, keluarga Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang belum hijrah gitu. Yang lucunya Abu Jahal Abu Lahab ini tahu bahwa Muhammad ini belum hijrah. Walaupun rumah-rumah yang lain kosong dan Nabi Muhammad udah nggak kelihatan 2 minggu gitu ya, bulan Safar itu tahun ke-12 kenabian. Jadi 2 minggu nggak kelihatan tapi Abu Jahal tahu gitu. Kenapa tahu? Karena Rasulullah Al-Amin sudah sangat terkenal punya usaha titipan barang, orang-orang Mekah nitip barang-barang berharga di rumah Nabi seperti emas dan sebagainya. Sederhana saja cara berpikirnya, barang kami belum dipulangin gitu. Muhammad tuh jujur gitu ya. Nggak mungkin mereka beliau hijrah gitu seenaknya saja tanpa mulangin dulu barang-barang. Wah, luar biasa ya. Sekalipun musuh gitu tidak bisa lagi menolak tentang al-aminnya Rasulullah. Nah, dari situ saja udah ketahuan hikmah hikmah Isra Mi'raj gitu ya. Maaf, hikmah hijrah gitu. Bahwa kejujuran itu luar biasa sampai pihak lawan pun bisa dikatakan tetap memegang tahu persis Muhammad ini belum hijrah karena barang-barang kami belum dipulangkan. Tapi marahnya luar biasa Abu Jahal ini akhirnya mengumpulkan seluruh masyarakat Quraisy untuk bersikap pada hari Sabtu jam 12 malam pekan terakhir bulan Safar tahun ke-12 kenabian. Sidanglah tokoh-tokoh Quraisy sebanyak 100 orang lebih untuk menyikapi ini gitu ya. Intinya adalah mereka mengusulkan berbagai macam cara untuk membunuh, ada yang suruh mengusir, membunuh atau memenjara. Ya, nanti dilukiskan tuh dalam surat Al-Anfal ayat 30. Kemudian ketika mulai persidangan datanglah kakek tua yang mengaku dari Najd gitu kan, dari Najd, kemudian maksa ingin ikut persidangan walaupun dilarang karena bukan peserta. Tapi kakek tua ini suruh panggil pimpinan sidang ya, suruh penjaganya, akhirnya dipanggil Abu Jahal, dan akhirnya dengan dialog kami dari Najd, semua orang-orang Najd juga nggak suka dengan Muhammad dan sampai hari ini juga belum ada yang masuk Islam katanya gitu. Jadi kami sangat berkepentingan dan barangkali nanti ada usulan-usulan yang sangat bermanfaat. Akhirnya orang tua ini dipersilahkan masuk, walaupun dalam riwayat ternyata orang ini jelmaan dari jin. Nah, singkatnya berbagai usulan tadi ya, suruh memenjara orang tua yang baru datang bukan undangan ini, tiba-tiba selalu menolak, jangan dipenjara, nanti Muhammad bisa dakwah dari balik penjara ketika dijenguk orang bertambah umat Islamnya. Ada yang bilang gantung tempat yang tinggi, seret pakai, wah sampai gitu ya, ditolak lagi gitu oleh kakek tua ini. Jangan, nanti orang pada nonton kasihan tambah banyak pengikutnya. Ada lagi, kita usir saja Muhammad. Nolak lagi kakek tua ini, jangan diusir, nanti bahaya, Muhammad di luar kota malah nyebarin agama, udah banyak pengikutnya balik menyerang kita. Jadi semua usulan ditolak, akhirnya pimpinan sidang diganti, deadlock gitu ya oleh Abu Lahab, maka Abu Jahal yang boleh menginterupsi sekarang. Kata Abu Jahal, begini aja saya usul. Bagaimana Muhammad langsung kita bunuh, kemudian mayatnya kita taruh di tempat yang jauh yang nggak pernah dijamah oleh orang lain.
Baru kakek tua ini setuju, nah ini bagus gitu ya. Tambahan usul saya, yang bunuh itu haruslah semua perwakilan dari yang sehari ini rapat. Kita utus anak-anak muda kita bersenjata lengkap dan seterusnya. Nah, dari situlah tengah malam itu di rumah Nabi sedang turun wahyu, surat Al-Anfal ayat 30, yang intinya membocorkan kisah persidangan tersebut. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat Muhammad, malam ini mereka membuat tipu daya gitu ya, membuat rencana jahat untuk kamu. Ada yang mengusir, membunuh, atau memenjara. Nah, usulan yang tadi itu tuh dilukiskan oleh Allah. Liusbituk untuk memenjara, au yaqtuluk membunuh, au yukhrijuk mengusir, dan seterusnya. Nah, sampai di sini panjang banget ceritanya, saya hentikan dulu karena nanti nggak jadi-jadi nih. Kita bicara hikmahnya aja udah panjang lebar. Intinya itu awal dari peristiwanya. Jadi Rasulullah udah tahu dirinya mau dibunuh gitu. Maka segera menyiapkan segala keperluan gitu ya. Nah, mari kita mulai ini sekarang. Saya coba lewat-lewatin terus ini. Nanti pada panitia boleh meminta ya, saya lewati nih langsung aja tiba-tiba di halaman 12 karena apa namanya bisa berjam-jam ini kita bahas. Nah, ini dulu ya. Jadi Rasulullah punya perencanaan yang matang, bagaimana metodenya, rutenya, siapa yang menunjuk jalan segala macam, bagaimana tugas support sistemnya, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali dan sebagainya gitu kan, memilih waktu yang tepat, rute perjalanan yang aman, pembagian tugas untuk para supporting, support sistemnya, ya, sarana yang dibutuhkan dan seterusnya. Artinya nanti kita lihat betapa memang penuh dengan perencanaan, tetapi ternyata Allah menggagalkan perencanaan-perencanaan yang matang itu supaya apa? Ketika berhasil jangan sombong gitu ya. Untuk menghindari kesombongan. Contohnya siapa? Ibunda Hajar kan ketika ditinggalkan suami bersama bayinya kan Ibrahim, Ibunda Hajar kan harus nyusuin anak. Susunya nggak keluar kan kalau ibunya nggak minum, akhirnya cari air. Lari dari sofa ke Marwa terus nggak ketemu-ketemu, tapi Allah kasih airnya bukan di sofa, bukan di Marwa, ada di mana? Di bayi Ismail. Nah, itu dia tuh. Usaha dulu nanti Allah berikan, tapi Allah tahu diberikan begitu saja bisa sombong orang itu, diberikannya dengan cara yang lain. Nah, sama ini juga begitu, Rasulullah berhasil hijrah tapi melalui berbagai macam kegagalan-kegagalan dalam perencanaan yang sudah sangat matang, gagal juga gitu. Nanti kita lihat berkali-kali ya. Dalam 12 hari perjalanan 375 kilo kira-kira Jakarta Pemalang gitu ya, atau Pekalongan paling jauh udah tuh, itu lebih dari 5 kali ancaman nyawa. Itu namanya ada sedikit kegagalan perencanaan, nggak mulus gitu intinya itu ya. Nah, ini kita lihat ya kegagalan-kegagalan itu supaya memang kita tidak sombong. Pertama, walaupun udah tahu sedang mau dibunuh segala macam, Rasulullah berencana mau keluar, tapi sebelum keluar rumah udah terkepung. Siapa yang ngepung? Nah, yang hasil rapat itu hari Sabtu, pekan keempat bulan Sofar, tahun ke-12 kenabian, jam 12 malam di Darun Nadwah, kan? Itu sidang semua sepakat mengutus anak-anak muda pilihannya untuk mengepung rumah Nabi. Akhirnya Nabi udah gagal tuh kan, mau keluar udah terkepung. Disitulah Allah turun tangan dalam surat Yasin yang sering dibaca malam Jumat ya. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, kami jadikan di hadapan mereka orang yang ngepung tadi seolah-olah seperti ada dinding, di belakang mereka juga seolah-olah seperti dinding. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka Nabi lewat di depan mereka, nggak ada satupun yang mereka mampu melihat Nabi keluar. Jadi Nabi keluar selamat gitu. Kegagalan di mana? Kegagalannya kok udah terkepung duluan, Nabi belum sempat keluar, tapi sekali keluarnya Nabi selamat. Itu artinya ada mukjizat yang Allah berikan, orang pada nggak ngelihat padahal matanya lagi pada melek. Akhirnya datanglah kakek tua untuk negur, "Woi, ngapain lo di sini?" kata kakek tua. "Lagi nunggu Muhammad." "Udah lewat dari tadi." "Belum, udah." Nah, ribut. Akhirnya didobrak rumahnya. Ternyata ada tuh ya Ali bin Abi Thalib. Walaupun mereka nggak tahu karena pakai selimut kan. Ini dia Muhammad. Bukan, ini bukan Muhammad. Ayo kita buktikan. Dibuka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib gitu ya. Andai kan tidak pakai dibuka selimutnya langsung
dibacok begitu, yang meninggal ya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diinterogasi kemana larinya Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak pernah ngasih tahu kepada Ali bin Abi Thalib. Memang jawabannya jujur nggak tahu. Dipukulin babak belur sampai berdarah-darah, pingsan-pingsan, tapi Abu Jahal ngingetin, udah jangan terus-terusan, ini kita udah kehilangan waktu, ayo segera kita cari, kita kejar gitu. Nah, Nabi Muhammad ini akhirnya bersama Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Ini yang disebut perencanaannya matang tadi itu, ya, bahwa kalau kita lihat petanya dari Mekah ke Madinah itu arahnya ke utara gitu. Tapi Gua Thur ini ada arahnya ke selatan. Ngapain? Untuk sembunyi dulu, kira-kira menguras tenaga, menguras dana segala macam. Orang udah pada capek, udah pada letih lesu lemah letoy lunglai, baru Nabi Muhammad lanjut berangkat gitu, kira-kira gitu ya. Jadi itu strategi menguras energi dulu orang-orang yang sedang mengikuti sayembara, karena Abu Jahal nggak terkendali marahnya, dibuat sayembara, siapa saja yang mau Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Waduh, orang rame-rame itu pada nyarinya ke arah utara. Namun gagal lagi Rasulullah, kan, walaupun matang. Buktinya apa? Abu Jahal, Abu Lahab membawa tim pencari jejak yang sangat hebat. Orang-orang nyarinya ke utara, tapi tim pencari jejak ini betul-betul ke arah selatan, dan begitu menuju Gua Thur gitu kan, luar biasa. Disitulah lagi-lagi turun mukjizat datang dari Allah yang sudah sama-sama kita tahu. Ada sarang laba-laba baru saja membuat, ada sarang burung merpati yang bertelur dan sebagainya. Akhirnya Abu Jahal menganggap tidak mungkin ada orang di sini gitu ya. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah, kita tahu ya, gua itu bukan kayak di sini loh. Gua di sana itu kayak batu sebesar-besar bis kota, sebesar-besar rumah gitu, tiba-tiba numpuk, maka banyak sekali kolong-kolong, sela-sela. Artinya ketika mereka tidak melihat ada orang atau di situ tiba-tiba ada sarang laba-laba, mereka berpikir banyak lubang-lubang lain yang harus segera dicari di tempat-tempat lain kan gitu. Jadi itu ditinggalkan saja dan seterusnya. Nah, itu artinya sehebat-hebat perencanaan digagakan oleh Allah, buktinya Abu Jahal tepat pencariannya, walaupun akhirnya nggak dilanjut ke Gua Thur. Dan luar biasanya ada orang-orang yang bertugas, salah satunya Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar ini, bertugas untuk memberikan minum kambing, minum susu kambing kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, terus menghapus jejak-jejak telapak kaki gitu kan, yang menuju gua itu supaya nggak kelihatan ada orang masuk ke dalam gua, dihapus gitu kan. Kemudian yang lebih heboh lagi yaitu anaknya Abu Bakar ini, ya, nanti kita apa ya, kita di slide berikutnya saya lanjutkan dulu. Ini 5 contoh apa namanya kegagalan dalam perencanaan yang sudah sangat matang supaya Allah menjaga Nabi Muhammad tidak muncul kesombongan. Tercium jejak, dikejar oleh Suraqah, kehabisan air dalam perjalanan, dicegat oleh Banu Sahmin, dan seterusnya. Nah, ini takdir tidak bisa ditolak, tapi diambil hikmah. Tidak bisa disesali, tapi untuk dicari peluang. Menghilangkan kesombongan, supaya kita nggak sombong, gitu kan. Membangun kekuatan bersama pemilik takdir, kemudian menjaga stabilitas kejiwaan. Sedikit nyerempet aja ya. Saya dulu memang cita-cita pengen ikut membantu mengelola pesantren, tapi bayangan saya dulu di Bogor, pengennya di dekat Daramaga gitu, dekat IPB, udah survei tanah, udah nanya kayak kayak juragan aja gitu, padahal nggak punya duit. Saya merasakan, saya banyak murid, banyak pengajian, masa nanti kalau udah dapet tanah saya kerahkan semua kan. Tapi Allah takdirkan bukan di Bogor. Akhirnya nyangkut di Subang. Ini contoh aja, Allah kabulkan, tapi supaya jangan sombong gitu kan. Udah jangan di Bogor dah, mimpinya hilangin dulu kan gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak lagi teman-teman Bogor yang narik-narik untuk kita bikin pesantren di sana, alhamdulillah. Nah, jadi kadang-kadang Allah memenuhi keinginan kita dengan cara yang lain supaya kita nggak sombong begitu ya. Membangun kekuatan bersama pemilik takdir agar kita punya sinergi dengan Allah, karena Allah yang memilih takdir, terima saja gitu kan. Ini kalau dalam ilmu silat itu, dalam Betawi itu, kita menggunakan tenaga lawan untuk kita balikin, akhirnya dia kena tenaganya sendiri gitu. Itu ada teknisnya dalam persilatan itu. Kalau sepenuhnya tenaga kita itu berat. Misal dia mau mukul gitu, begitu tangannya mukul langsung kita pegang, kita tarik, jadi tenaga dia mau ke depan dengan kita tarik ke depan, jadi double tenaganya, jadi terpuruk dia tuh gitu kan. Membangun kekuatan lawan untuk
menjatuhkan lawan. Nah, sama ini juga gitu. Daripada kita ngelawan takdir, udah kita pasrah sama Allah, nanti Allah punya kompensasi yang istimewa buat kita. Kemudian menjaga stabilitas kejiwaan. Orang yang nggak percaya takdir itu bisa sakit jiwa itu ya, luar biasa. Karena nggak siap menerima kenyataan yang dianggap tidak enak. Kemudian ini luar biasa ya, kejujuran dalam bermuamalah. Tadi udah disebutkan satu, Rasulullah menerima titipan barang dari masyarakat Mekah yang semuanya tidak muslim, banyak yang non muslim tapi percaya gitu. Tapi ini yang lebih hebat lagi ya, apa namanya, saat menjelang hijrah barang itu harus dikembalikan. Maka Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang tersebut punya orang-orang yang dulu pernah menitip di rumah Nabi. Subhanallah, enggak mentang-mentang lagi dikejar-kejar, udah gue tilep aja dah sekalian barangnya, enggak begitu kan. Ya, asasnya kejujuran. Beda kalau sudah ada state, sudah ada negara, itu dari dulu perjanjian konvensional antar negara. Apabila kedua negara perang, maka negara yang kalah itu akan mengganti rugi kepada negara yang menang. Itu biasa. Sampai hari ini juga kemarin ya, Amerika nyerbu Irak kan gitu. Ketika Irak kalah ya udah semua kekayaannya untuk ganti rugi, semua gaji apa senjata-senjata Amerika diganti oleh minyaknya Irak dan seterusnya. Itu dari dulu udah ada hukum kayak gitu kan. Tapi kini di Mekah belum ada, Nabi belum jadi kepala negara gitu. Sehingga kejujuran itu harus betul-betul dijaga. Maka barang-barang itu harus dikembalikan. Nah, Rasulullah keluar selamat dari kepungan. Ya, laba-laba membuat sarang di mulut gua Thur. Kuda yang tunggangi Suroko yang dikejar-kejar terus ambles gitu. Jadi Suroko ini ngejar-ngejar Nabi tapi kaki depannya ambles, akhirnya kudanya jumpalitan, Suroko terpental. Kemudian di kampung ketika kehabisan air, ada seorang ibu tua namanya Ibu Atikah, gelarnya Ummu Ma'bad, menyelamatkan nyawa Rasul karena Rasul udah kehabisan air, minta air, ibu ini juga nggak punya, tapi tunggu suaminya lagi cari air, tapi Nabi udah nggak tahan, ibu tua ini punya kambing, kata Nabi minjem kambingnya untuk diperah susunya, kata ibu tua ini udah nggak bisa, udah manula, manupos, udah lama nggak keluar susu, tapi dipegang oleh Nabi ternyata keluar banyak banget, sampai buat persediaan perjalanan juga cukup dan seterusnya. Kemudian Hidayah menyertai pemimpin Banu Sahmin. Udah lebih dari separuh perjalanan ini masih ada yang cegat 70 orang dan yang nyegat ini tahu akan dapat hadiah, kan luar biasa ya. Tiba-tiba terjadi dialog dengan pimpinannya yang bernama Abu Buraidah, dan anehnya setelah terjadi dialog malah pimpinannya duluan yang masuk Islam. Akhirnya yang 70 orang ini Banu Sahmin semuanya masuk Islam, dan yang lebih hebat lagi Abu Buraidah itu buka sorban terus diikat ditombak, kemudian diangkat tinggi-tinggi untuk menjadi tenaga sukarelawan pengawal Nabi sampai masuk ke Kuba. Luar biasa kan? Dari orang yang mau membunuh Nabi, tiba-tiba berubah, masuk Islam dan jadi pengawal malah. Subhanallah. Mukjizat itu prerogatif Allah untuk memberikan kepada siapa saja orang pilihannya. Saat keadaan genting dan kritis, tidak berulang-ulang atau tidak berkali-kali, cuma sekali saja. Misalnya Nabi manggil pohon jalan, udah sekali itu aja. Nabi belah bulan, sekali kebelah, udah sekali itu aja. Kemudian Nabi sela-sela jarinya keluar air, udah, bukan diulang-ulang, dipelajari terus dipamerin, nggak begitu. Karena adanya dalam keadaan kepepet untuk membuka peluang hidayah kepada orang yang menyaksikannya gitu ya. Bukan dipamerin, lihat nih tangan gua keluar air ini tuh, terus diulang-ulang, nggak begitu. Sama ketika Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa nggak ngerti, udah kepepet, udah dianggap udah selesai urusan, mati dah semua. Tapi Allah nyuruh pukul lautan, sampai Allah menyuruh pukul lautan pun Nabi Musa juga nggak tahu nanti mau ngapain. Suruh pukul aja, begitu pukul ternyata jadi jembatan. Nah itu dia tuh. Jadi si yang punya ya, si penerima maksudnya sebelumnya nggak tahu bahwa tongkat ini bisa itu gitu. Nabi juga nggak pernah diajarin bahwa nanti kamu tangannya bisa keluar air, nggak begitu. Adanya itu pas sadar kepepet. Makanya kalau dalam ilmu-ilmu kesaktian, ilmu debus, aduh kita jadi lucu ngelihatnya kan. Artinya jangan dianggap itu mukjizat karena itu adalah ya trik-trik saja gitu ya, atau panggilan jin, dan itu semu gitu ya. Nanti kita ceritakan di lain kesempatan. Kemudian kerjasama lintas agama ini luar biasa ya, di saat tuduhan-tuduhan
terhadap umat Islami bertubi-tubi, intoleran, Masya Allah. Kita punya dalil yang kuat bahwa kita nggak boleh jadi intoleran, nggak usah dicurigai umat Islam karena punya dalilnya segudang. Dalil yang pertama misalnya dari Quran. Ini dari sejarah kan, dari hadis berarti kan. Dari Quran itu misalnya surat Al-An'am ayat 108. Jangan kamu menjelek-jelekan Tuhan mereka gitu ya. Jadi Allah juga udah nyuruh kita nggak boleh mengejek agama orang lain gitu ya. Dan ini yang lebih hebat lagi, hijrah itu kan peristiwa sangat strategis, sangat besar. Nanti ada 3, kita lihat ya, 3 faktor. Tapi anehnya peristiwa yang sangat besar itu, sangat strategis itu, rute yang dilalui bukan rute biasa gitu loh. Kalau mudik kita ini Pantura, nah ini bukan rute Pantura gitu. Kenapa kok bukan rute yang umum? Karena nanti akan kelacak gitu. Itu aja juga kelacak juga tadi kan, 2 yang lacak Suroko sama Banu Sahmin kan. Apalagi rutenya rute biasa. Kalau rute biasa nggak perlu navigator. Cukup Abu Bakar udah sering, Rasul juga dulu sering gitu kan. Karena rute yang dilalui adalah rute alternatif, maka butuh navigator. Nah, navigatornya ini non-muslim, namanya Abdullah bin Uraiqid. Gitu ya. Abdullah bin Uraiqid. Sudah dipastikan kejujuran oleh Abu Bakar gitu ya. Artinya begini, kalau orang non-muslim ini mau berkhianat, dia tahu bahwa akan dapat hadiah 100 ekor onta, udah dia konspirasi aja sama jagoan-jagoan atau para pembunuh kan gitu ya, nanti bagi parok kan gitu. Tapi jujur, kami pun dulu pernah berbisnis dengan non-muslim, bertahun-tahun menjaga kejujuran. Waktu itu kami punya barang tapi barangnya belum dipatenkan, khawatir ada yang niru gitu loh. Kalau di luar kan kita nggak bisa gugat kalau ada yang niru, kecuali kita udah paten gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak punya peralatan untuk memproduksi barang itu. Yang punya peralatan non-muslim karena alatnya mahal. Akhirnya kita kerjasama dengan perjanjian, mohon jangan dibocorkan resep-resep, katakanlah gitu ya, produksi barang itu, supaya barang itu sedikit saingannya atau tidak ada saingan, gitu ya. Dan itu bertahun-tahun terjadi kejujuran. Dari situ udah ambil hikmah gitu ya, bahwa ketika kita di dalam masalah-masalah muamalah, masalah-masalah perdagangan, bertetangga, bernegara, jual beli dan sebagainya, maka asasnya adalah kejujuran. Siapapun dia, orang non-muslim sekalipun, nggak apa-apa kita bekerja sama. Hijrah adalah momentum yang strategis, tapi dalam muamalah utamanya kejujuran. Berarti memang dalam sejarah ada orang non-muslim yang jujur. Contohnya ya ini, Abdullah bin Uraiqid gitu ya. Nah, strategi yang terbaik. Pertama, Nabi memilih jalur alternatif. Artinya bukan jalur utama, bukan Pantura kalau di sini ya. Arah ke selatan lebih dahulu Gua Thur untuk mengecoh para peserta lomba pencari Nabi yang akan dapat hadiah tadi. Beberapa hari di Gua Thur menguras tenaga orang-orang yang mencari Nabi, melibatkan orang-orang support system, di antaranya subhanallah, Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil 8 bulan gitu ya. Ya, dapat tugas untuk mengantarkan konsumsi ke dalam gua dalam keadaan hamil 8 bulan. Perjalanan cukup jauh. Kemudian Amir bin Bukhairah tadi memastikan tempat persembunyian aman, menghapus jejak langkah telapak kaki yang harus dihapus, menyiapkan minuman susu kambing untuk Nabi dan Abu Bakar, kemudian merapikan semua pekerjaan supaya tidak ada jejak, walaupun kena juga. Ini anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, memastikan keamanan dalam perjalanan, memastikan para pencari sudah kehabisan energi, menentukan hari dan waktunya keluar dari Gua Thur. Jadi yang nanti ngelihat ngintip-ngintip di Mekah, oh udah sepi ya, orang udah, nah itu anaknya Abu Bakar. Ayah, udah aman kayaknya nih, orang udah pada capek, udah nggak ada yang nyari, silahkan berangkat, kira-kira begitu ya. Membutuhkan keahlian atau sense keamanan. Kemudian Suroko. Di tengah jalan, Suroko mendapat berita bahwa ada rombongan perjalanan yang itu diperkirakan Nabi Muhammad. Kemudian ada orang lain mau ikutan, dilarang. Bukan, itu bukan Muhammad, kata Suroko. Padahal itu Muhammad. Kenapa?
karena Suroko tidak ingin uang onta yang 100 dibagi-bagi. Dia pengen sanggup membunuh Nabi Muhammad sendirian supaya nanti ontanya itu hadiahnya itu diambil sendiri gitu kan. Akhirnya ambles kudanya, nggak jadi membunuh, kan berkali-kali ambles gitu kan. Nah, kisah kambing umum makbat tadi di antara strategi perjalanan adalah soal persediaan air, daerah persinggahan dipastikan ada persediaan air. Jadi kalau hijrah itu salah satu strategis itu orang tuh tahu pada saat air habis dia berada di desa Ano dan akan ketemu air. Kalau salah strategi udah selesai, udah tamat, game over gitu ya. Kalau sekarang mah kan tol, 5 jam aja sampai. Dulu 12 hari. Ya, dan banyak rest area di tol juga kan gitu. Kalau dulu rest areanya ya kampung-kampung itu, dia harus tahu persis ketika sekian hari perjalanan nanti akan ketemu desa Ano, ada air di sana. Itu strateginya harus mateng banget, airnya itu terutama ya. Kemudian terjadi mujizat, kambingnya itu keluar susu banyak banget ya. Nah, ini tadi penjegatan Banu Sahmin, kepalanya namanya Abu Buraidah, yang siap membunuh Nabi, tapi terjadi dialog, akhirnya dikawal Nabi ya masuk Islam. Awalnya ingin membunuh tapi masuk Islam, akhirnya ikut ngawal Nabi, bahkan sorbannya diikat di tombak, diangkat tinggi-tinggi gitu ya. Ini rahasianya apa nih buat kita, hikmahnya ini, seorang guru ini harus ada ice breaking namanya kan. Artinya kalau Nabi dikawal 70 orang belum apa-apa udah gugup gitu, deg-degan, udah orang itu tidak akan mau memperhatikan omongan-omongan Nabi selanjutnya gitu. Ucapan apapun dianggap remeh ya akan dibunuh. Karena memang 70 orang ini memang niatnya mau membunuh gitu. Tetapi apa yang terjadi sebelum Nabi ditanya, Nabi duluan yang gertak gitu kan. Begitu digertak mereka kan kaget, ini orang berani banget kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya alfazon gitu kalau dalam ilmu pengajaran itu kan. Supaya kalau kita ngajar di kelas itu jangan langsung ngajar gitu. Orang-orang tuh harus disiapkan juga, murid-murid kita di kelas harus disiapkan. Nah, ini juga gitu, digertak duluan kan mereka jadi kaget. Juga kaget kan mereka mau dengerin ucapan Nabi kan. Kesiapan mendengarkan ucapan itulah mungkin kalau bahasa sekarang itu orang-orang sekuler mengatakan hipnotis kan gitu ya. Padahal ini kalau bahasa kita adalah hidayah. Kenapa? Karena disiap mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Kenapa? Karena digertak duluan oleh Nabi gitu. Coba kalau Nabi dijegat 70 orang udah pada ketakutan, gugup, gemeteran, udah selesai, udah tamat kan gitu ya. Subhanallah. Nah, ini suksesnya Mus'ab bin Umair. Karena jauh-jauh sebelum hijrah, Nabi itu sudah mengutus dutanya yang bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Tapi subhanallah, Mus'ab bin Umair ini berhasil. Jadi orang Madinah itu justru lebih kondusif untuk menerima Islam daripada orang-orang Mekah. Sampai sekarang itu bagi yang sering bimbing haji, ya saya karena sering juga gitu ya, jadi tahu lah ya. Gampangnya gini, klakson mobil kalau di Mekah itu udah kayak orang gila. Tenton, tenton. Duh, pengeng gitu tuh kalau di jalan raya. Orang itu sebentar bunyiin klakson gitu. Kayak, aduh, nih kuping luar biasa. Tapi di Madinah nggak ada. Tenang jalan itu. Ngebut juga nggak seperti ngebutnya di Mekah. Luar biasa. Sampai sekarang masih membekas gitu. Bahwa akhlak orang-orang di Madinah itu rata-rata jauh lebih baik dari orang-orang di Mekah. Kan luar biasa. Bekasnya masih ada, kelihatan sampai sekarang gitu ya. Nah, akhirnya Nabi itu nggak percaya begitu saja. Kan ini masalahnya kalau nanti gagal kayak di Taif gimana? Nabi kan pernah disambitin di Taif gitu kan. Jadi diuji dulu, bener gak ini Mus'ab ini berhasil. Ya, coba suruh datang kepala-kepala suku. Maka terjadilah Baiat Aqobah pertama cuma 12 orang. Masih belum berani Nabi itu hijrah. Begitu tahun berikutnya suruh datang lagi yang banyak. Akhirnya datanglah 70 orang, kepala-kepala. Dan baru Nabi yakin memang betul-betul di Madinah itu sudah menerima Islam. Atas dasar itulah bahwa Madinah terpilih menjadi sasaran atau tempat hijrahnya setelah sebelumnya sahabat-sahabat ke Habasah, ke Ethiopia, kemudian ke Taif Rasulullah, dan sekarang hijrah yang ketiga adalah ke Madinah. Nah, kecintaan masyarakat Madinah kepada Rasulullah sedemikian kuatnya gitu ya. Ini kisah penyambutan di Kuba, bahwa Mus'ab bin Umair sudah menceritakan mirip ciri-ciri wajahnya Nabi. Jadi udah menghayal tuh saking cintanya ya, kira-kira wajah Nabi ini kayak gini, kayak gitu. Tetapi sampainya di Kuba, orang-orang udah nyambut habis-habisan, masyarakat itu
dalam memandang wajah Nabi itu salah, memandangnya ke Abu Bakar gitu. Bukan ke Nabi, mungkin pakaiannya mungkin lebih perlente, lebih gagah gitu barangkali ya. Sehingga memandang ke Abu Bakar. Dan Abu Bakar nggak mau, ini bahaya nih kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar ngelepas sorbannya, dikipas-kipas Nabi. Nabi dikipasin oleh Abu Bakar gitu. Woi, bukan gue, nih yang namanya Muhammad yang ini, kira-kira gitu ya. Betapa Nabi itu egaliter, artinya Nabi itu tidak ingin tampil kelihatan paling gagah, paling keren, paling berwibawa, enggak gitu. Buktinya apa? Masyarakat salah, padahal masyarakat sudah dikasih tahu ciri-ciri wajah Nabi. Mungkin Abu Bakar ganteng juga kali ya. Masyarakat Madinah menawarkan fasilitas rebutan. Di rumah saya aja Nabi, di rumah saya, di rumah saya. Maka Rasulullah menunda dulu perjalanan, nunggu Ali bin Abi Thalib menyusul, begitu sampai hari Jumat, melanjutkan perjalanan, kemudian waktu zuhur tiba di perjalanan, disitulah pertama kali sholat Jumat diselenggarakan dan akhirnya diabadikan hari ini antara Kuba di Madinah dan Madinah. Kuba itu pinggiran nih kalau kita ya kayak Bekasi ke Jakarta kali gitu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada Masjid Al-Jumu'ah gitu. Karena dulu padang pasir tempat dilaksanakan sholat Jumu'ah pertama. Nah, ini udah terlalu jauh ya program ta'akhi. Kita tahu bahwa Rasulullah itu mempersaudarakan, memasang-masangkan antara kaum muhajirin yang dari Mekah karena udah berkorban habis-habisan gitu ya, hartanya ditinggal yang berat-berat, binatang ternak yang nggak bisa dibawa semua, rumah ditinggal, tanah ditinggal gitu kan, berkorban muhajirin. Berarti kan di Madinah belum ketahuan mau tidur di mana gitu kan. Berarti harus ada yang menolong, maka dipasang-pasangin. Kenapa dipasang-pasangin keluarga ini sama keluarga itu? Supaya pertama numpang tidur dulu minimal. Rasulullah numpangnya di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Berapa lama? 7 bulan. Abu Ayyub itu dakwah ke Turki dan meninggal di Turki gitu ya. Maka di Madinah itu yang paling tahu selera makannya Nabi nggak suka bawang dan sebagainya. Siapa? Istrinya Abu Ayyub Al-Ansori gitu ya. Kemudian kalau Ansor itu dijadikan penolong, itu kan artinya numpang sementara dan sebagainya, dipasang-pasangkan untuk sementara waktu memulai kehidupan kaum muhajirin. Pelajaran ini kita ambil sebagai teamwork. Dalam manajemen itu sukses harus ada teamwork yang solid. Luar biasa keberhasilan Nabi di dalam mempersaudarakan. Nah, baik ya, itu tadi segelintir-segelintir hikmah. Sekarang hikmah besarnya adalah betapa tauhid itu harus dipertahankan sehingga ketika masyarakat Mekah tidak kondusif harus hijrah. Artinya kalau sekedar sholat-sholat biasa saja mah udah dibolehkan kok gitu. Apalagi semenjak Umar masuk Islam itu masyarakat juga udah pengen berdamai sebenarnya. Cuman ada yang nggak suka yaitu tauhidnya itu gitu kan. Karena dianggap menghina Tuhan-Tuhan yang begitu banyak. Di Ka'bah ada 360 Tuhan. Maka karena tidak kondusif akhirnya hijrah. Dan kemudian pengorbanannya itu dari kaum muhajirin itu bukan sekedar meninggalkan ontak lah, bukan itu aja gitu ya, meninggalkan tanah, harta, tapi di antara pengorbanan itu jika dalam satu keluarga belum semuanya Islam, nah ini berat. Kakak sama adik, satunya belum Islam, berpisah. Suami istri, satunya belum Islam, berpisah. Ayah sama anak, salah satunya belum Islam, berpisah. Gitu. Nah, kenapa tadi Abu Jahal yang memimpin sidang itu marah banget ketika rumah udah mulai kosong-kosong? Ya itu tadi. Gitu. Dianggap Muhammad ini memecah belah gitu kan. Jadi keluarga terpisah dan seterusnya. Nah, karena itulah maka Allah memberikan apresiasi yang tadi saya lewat-lewat tuh ayat-ayatnya itu diberikan apresiasi oleh Allah betapa orang-orang yang sudah berkorban habis-habisan harus diapresiasi. Kemudian yang kedua adalah aku udah ketiga aja ya. Ini keduanya di sebelah mana tadi? Oh ini. Ya, hijrah membangun masyarakat yang penuh peradaban. Pertama kali dilakukan adalah membangun masjid dan seterusnya. Jadi intinya begini, kenapa Madinah dipilih gitu ya? Karena minimal ada 4 faktor. Yang pertama adalah sosial ekonomi, udah jelas tadi dibangun, ta'akhi, ditolong ekonominya, dimodalin awal dan sebagainya.
Kemudian potensi Madinah lebih besar waktu itu. Yang kedua, sosial politik. Artinya masyarakat Madinah menjanjikan Rasulullah akan menjadi kepala negara. Kemudian sosial kemasyarakatan artinya mereka siap bahu-membahu untuk bekerja sama yang akan nanti mempertahankan kota Madinah untuk mempertahankan dari serangan lawan. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah moral. Nah ini dia nih, berperadaban. Karena diawali membangun masjid setelah 7 bulan ini ya. Setelah 7 bulan, kemudian Rasulullah nggak mau numpang terus, dan akhirnya dicari tanah, orang-orang rebutan supaya nggak iri, akhirnya dibikin undian. Caranya onta disuruh jalan, di mana berhentinya onta, disitulah akan dibangun rumah Nabi dan masjid. Karena rumah Nabi itu, kalau mihrab itu imam itu kan di sebelah kiri imam itu ada pintu. Nah itu rumah Nabi di sebelah mihrab gitu ya, sebelah kiri. Nah kemudian onta itu berhenti ketika buat undian, ternyata berhentinya di sebuah tanah milik 2 anak yatim, Sahal dan Suhail. Dan orang tua asuhnya alhamdulillah namanya mirip-mirip saya gitu kan. Mu'adz. Ini Mu'adz ini orang tua asuhnya Sahal dan Suhail. Oleh Rasulullah tidak diganti rugi. Loh, kok tidak diganti? Iya, harus diganti untung gitu loh maksudnya. Kita sih bahasanya ganti rugi mulu ya. Jadinya kecil deh tuh. Harusnya kalau bebasin tanah buat masjid saja, yang buat ibadah harus ganti untung karena berlipat-lipat anak yatim itu dibayar untuk membeli tanahnya buat masjid. Apalagi buat bisnis gitu. Nah, kalau kita dikembalikan di sini buat tol saja kayak dipaksa-paksa gitu. Padahal tolnya ini milik swasta, ya Allah. Padahal pasal 33 itu hajat hidup orang banyak nggak boleh kan, harus dikuasai negara. Kalau dalam penafsiran di barat, frekuensi gelombang, air, matahari, termasuk jalan itu hajat hidup orang banyak. Kalau di barat itu nggak boleh, lama-lama tol itu gratis. 3 tahun atau 4 tahun pertama saja bayar, setelah pulang modal digratisin. Karena mereka tahu itu hajat hidup. Nah, kita ada pasalnya, ya. Nah, akhirnya Nabi mengganti untung, artinya anak yatim itu dibayar lebih, bukan sekedar harga pasar. Kemudian yang ketiga adalah tadi peradaban, karena disitulah tempatnya dibangun masjid, gitu ya. Hijrah merupakan Mekah Madinah merupakan momentum awal untuk kemenangan Islam dan masa jahiliyah. Melalui proses hijrah Nabi Salam melakukan konsolidasi untuk masyarakat Islam yang berkeadilan. Islam hadir untuk memberikan rasa keadilan. Nah, satu lagi yang agak agak itu, yaitu yang paling penting adalah kilas atau kulminasi atau titik balik ya, antara sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Yang paling penting itu, sebelum hijrah umat Islam di Mekah tertindas, terpinggirkan, terhina gitu ya. Terbukti misalnya Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah. Kok Rasulullah enggak gitu ya. Itu Rasulullah itu jadi kayak hukum rimba gitu di Mekah itu. Siapa yang punya kuat-kuatan backing, dia aman gitu. Nah, orang-orang yang disuruh hijrah ke Habasyah itu adalah orang-orang yang keluarganya itu tidak punya kekuatan tokoh masyarakat gitu ya. Rasulullah ada Abbas, ada Hamzah, ada satu lagi yaitu Abu Thalib. Abu Thalib satu-satunya yang membela tapi belum masuk Islam sampai meninggal dunia. Jadi membela Muhammad itu karena keponakan, bukan karena Islam. Nah, terbukti ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah udah mulai terancam gitu nyawanya, udah mulai usaha-usaha pembunuhan. Jadi selama ini kenapa Rasulullah nggak ikut ke Habasyah gitu kan? Karena tadi Rasulullah punya backing. Nah, ketika meninggal barulah mulai cari-cari tempat. Pertama dipilih adalah Taif, dan ternyata meleset dugaan Nabi, sampai di Taif ditimpukin gitu kan. Qadarullah, jika Allah takdirkan tidak ada adas itu kebun anggur, tukang kebun anggur, dia beragama Nasrani. Nah, lagi-lagi Nasrani lagi nih. Yang tadi petunjuk jalan Uraikid kan, baik orangnya kan. Nah, sekarang budak sebagai tukang kebun yang merawat kebun anggur. Rasulullah lagi disambitin, dilemparin sampai berdarah-darah betis, sampai merangkak-rangkak. Nah, adas ini menyelamatkan. Subhanallah ya.
luar biasa. Itu artinya Rasulullah juga udah nggak ada yang melindungi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka saya ulang lagi, sebelum hijrah orang-orang Islam tertindas, terpinggirkan, terhina, terbantai gitu ya. Nah, setelah hijrah ini yang paling penting, umat Islam baru punya eksistensi, punya kekuatan, bahkan menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tercapainya sebuah titik kulminasi tadi itu berarti kan harus ada pengorbanan yang sangat besar tadi. Bukan sekedar harta, rumah nggak bisa dibawa, tanah nggak bisa dibawa gitu kan. Tetapi terpaksa ada berpisah dengan keluarga jika salah satu keluarganya belum Islam. Tapi ada juga kisahnya keluarganya sudah Islam, tetapi untuk goyongan semua nggak ada biaya. Atau ada keluarga yang resmi semuanya nggak ikut hijrah, satu dua nggak ikut hijrah, karena memang nggak ada biaya dan belum ada donatur yang cukup barangkali waktu itu. Karena kan dikit-dikit hijrahnya, pelan-pelan, nggak langsung gorong-goyokan. Dan semua orang hijrah itu diam-diam, kecuali satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Barang siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, besok saya mau hijrah, saya lewat situ tuh. Tungguin saya di situ tuh. Gitu ya. Tungguin di situ. Kalau berani, ayo. Satu-satunya sahabat Nabi yang hijrahnya terang-terangan gitu ya. Dan seterusnya. Sebelum saya akhiri, kembali ke soal intoleran, soal apa lagi ya, yang sedang lagi nggak tahu ini ada apa, umat Islam lagi difitnah terus. Nah, ini satu lagi contoh sejarah yang sangat indah, istimewa. Akhirnya Nabi membangun masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Cukup sudah bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa di Madinah itu masyarakatnya heterogen dan majemuk. Selesai sudah. Ayatnya dulu kita baca ya, surat Ar-Rum misalnya kan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi, dan kami ciptakan kamu dari berbagai jenis warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, kan? Jadi Allah nyatakan yang menciptakan perbedaan warna kulit dan bahasa itu Allah. Kemudian di dalam surat yang terkenal, surat Al-Hujurat ayat 13 gitu ya, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis wanita dan laki-laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Jadi suku bangsa itu Allah yang menciptakan, warna kulit Allah yang menciptakan, bahasa Allah yang menciptakan. Berarti Allah ngajarin kita bahwa kita harus siap hidup dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk, begitu ya. Kita nggak akan menjadi orang yang sangat tidak akan menjadi orang yang intoleran, insya Allah. Karena kita sudah meyakini ayatnya itu, dan sekarang adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Ya, apa itu piagam Madinah? Kenapa? Karena isi piagam Madinah itu adalah perjanjian umat Islam dengan golongan-golongan lain, bahwa golongan lain itu akan siap berdamai, umat Islam juga siap berdamai, dan akan melindungi kepercayaan masing-masing gitu kan, dan akan siap bahu-membahu untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan luar. Dan anehnya, walaupun piagam Madinah itu panjang banget isinya, namun kontennya itu sedikit. Yang buat panjang apanya? Yang membuat panjang itu karena di piagam itu menyebut satu persatu nama-nama suku dan kepala sukunya. Dengan menyebut suku ini dengan kepalanya ini siap gitu kan, hidup bersama segala macam lah ya, berdampingan dan sebagainya. Dan jadi panjangnya itu karena harus disebut satu persatu nama-nama suku dan kepala sukunya. Subhanallah, sebuah fakta sejarah bahwa Allah mengajarkan kita, Rasulullah membuktikannya. Allah mengajarkan kita tadi dalam surat Ar-Rum dan surat Al-Hujurat ya. Rasulullah membuktikannya bahwa Rasulullah hidup di kota Madinah dengan damai. Kalaupun sedikit kisah kecil yaitu terjadi pengusiran,
beberapa geng, nggak semua ya, geng Yahudi, gengnya doang yang diusir, itu karena terjadi pelecehan agama yang sulit untuk diterima, yaitu mereka menggoda wanita muslimah sedang di pasar, ditarik-tarik jilbabnya sampai rambutnya kelihatan. Nah, karena itulah terjadi pengusiran, tapi bukan semua orang Yahudi diusir. Geng-geng yang kira-kira suka melecehkan agama itulah yang supaya nggak bikin onar di kota Madinah. Dan lain-lain, sekian masih banyak lagi, tapi saya simpulkan menjadi tiga hikmah besar. Yang pertama adalah pengorbanan, yang kedua adalah titik kulminasi, titik balik. Berarti kalau ada titik balik harus pengorbanan dulu, gitu ya. Kalau mau ada perubahan harus ada pengorbanan. Nggak mungkin ada perubahan tanpa ada pengorbanan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dipilihnya Madinah itu karena ada basis sosial politik, sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan basis moral. Dan akhirnya kalau kita ingin aktualkan hari ini agar kita bisa berubah, pengorbanan apa yang paling besar, yang paling sulit pengorbanan kita adalah, jangan kaget gitu ya. Hari ini pengorbanan kita yang paling besar dan paling sulit adalah mengendalikan mata dan goyangan jempol gitu. Artinya pengorbanan kita itu yang terbesar ketika di depan televisi, di depan laptop, dan di depan gadget. Supaya apa? Bagaimana caranya agar yang kita lihat, kita tonton, game dan sebagainya, tidak ada satupun yang sia-sia. Semua bermanfaat untuk menambahkan iman, ilmu, dan income. Karena dari berbagai survei setelah pandemi, orang kemudian Zoom online, dan akhirnya Zoom-nya itu bayar mahal gitu ya, dan pulsanya udah keburu habis, sementara ada paket-paket provider yang YouTube-nya gratis atau situs-situs lain gratis, maka dari situlah mulai bergelimpangan. Nauzubillah. Saya sebagai guru ya atau sebagai praktisi pendidikan sudah terlalu banyak mendapatkan pengaduan-pengaduan dari berbagai orang tua yang anaknya terpapar pornografi. Dari hasil-hasil yang menunjukkan betapa angkanya sudah melebihi 90% terpapar pornografi, kemudian yang ditindaklanjuti dengan porno aksi, artinya betul-betul dia berzina dan sebagainya, sudah mendekati 40% katanya. Nauzubillah. Ini adalah sebuah multiplikat besar dari sekedar kematian karena COVID gitu ya. Kematian karena COVID. Karena banyak orang yang tidak mampu mengendalikan saat jempolnya itu megang-megang gadget gitu. Akhirnya nyasar. Kenapa? Loh, orang pulsanya buat Zoom udah habis kok gitu kan, terbatas. Saya juga pernah yang, mohon maaf saya nggak sebut providernya, pokoknya yang 150.000 gitu, entah berapa puluh giga gitu, waktu itu lagi ada Zoom seharian, pas menjelang maghrib habis, baru diisi tadi pagi. Ya Allah. Tapi provider itu menyediakan situs-situs gratisan kan gitu ya. Ada yang YouTube gratis, ada yang Facebook gratis, dan disitulah anak-anak kita terjebak. Mau melanjutkan pelajaran, pulsa udah kagak ada, tapi masih ada tontonan-tontonan gratisan. Terjadilah bergelimpangan di sana-sini. Maka sekali lagi sebelum saya akhiri, pengorbanan kita di era digital yang sangat penting adalah mengamalkan satu ayat pendek, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Kalau ayat ini diamalkan, insya Allah kita sukses. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman senantiasa memelihara dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau dalam perspektif lain, definisi sekolah itu apa? Mohon maaf, saya pakai perspektif lain nih ya. Sekolah adalah kita ngebayar lembaga atau minta bantuan kepada lembaga untuk memaksa kita mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 3 tadi. Agar hari-hari kita bermanfaat, waktu-waktu kita tidak ada yang sia-sia. Jadi arti sekolah, kita meminta bantuan kepada pihak sekolah agar anak kita itu mengamalkan satu ayat saja, surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Nyatanya kalau dia tidak di pesantren atau dilepas gitu saja, apalagi dikasih gadget, cukup banyak orang-orang yang bergelimpangan. Lihatlah subuh-subuh jamaahnya sudah habis karena mungkin banyak yang begadang tengah malam nonton, akhirnya nggak sanggup masuk masjid. Lihatlah udah maghrib misalnya masih ada yang sibuk di depan televisi dan sebagainya. Sudah cukup banyak bukti, sekali lagi saya simpulkan, pengorbanan hari ini yang paling besar,
paling sulit adalah mengendalikan mata dan mengendalikan goyangan jempol. Sehingga Allah berfirman 2 ayat berturut-turut, surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan, dengan perintah yang sama adalah mengendalikan mata. Jadi Allah tahu persis betapa mata ini bisa menggerakkan orang. Dari mata orang bisa berbuat positif, dan dari mata juga orang bisa berbuat negatif, diawali dari mata. Sekali lagi, inilah barangkali hikmah di era digital. Setiap kali kita memperingati tahun baru, punya hikmah yang berbeda-beda, tapi hari ini saya ingin ingatkan, terutama kalau di antara kita yang menonton anak-anak muda, bahwa kita sama-sama merasakan, jangan anak muda, saya saja gitu. Minimal, kalaupun kita nggak mau yang porno, yang minimal yang lucu-lucu, banyak banget sekarang tuh. Ngelucu-ngelucu, Masya Allah, kita dijebak gitu kan. Padahal kita niatnya mau belajar nih. Mau misalnya belajar bahasa Inggris di YouTube, tapi ntar iklan, aduh luar biasa. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan keislaman kita, agar kita sanggup istiqomah ketika kita membuka gadget, laptop atau televisi, hanya membuka yang bermanfaat. Bermanfaat artinya menambah iman, menambah ilmu, dan menambah income. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahan terhadap segala macam bentuk bujukan, rayuan, jebakan yang dapat menyerumuskan anak-anak kita ke lembah-lembah yang hitam. Dan semoga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun tengah malam sehingga kita selesai tahajud, kita berdoa untuk kepentingan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah diri kami, istri-istri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang yang menyejukkan hati kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita lanjutkan dengan forum dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.